ternyata tertinggal bang, hanya di kemaluan mayat bang. Oh, Oh, pas mau dimandiin. Iya, toketnya diisep-isep nggak? Ya isep dah. Orang mulutnya aja gue katanya. Oh, bener dia ngelakuin sama kayak orang biasa. Orang biasa itu ada. Kecuali otopsi atau pekerjaan forensik baru saya. Tapi kan ini termasuk melihat yang bukan muhrim juga Bang Chandra nih. Tuntutan kerjaan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi, host yang bisa bikin kamu nyaman. Host yang satunya bakal cuma jadi kenangan. Oke. Jadi malam ini saya kehadiran seorang narasumber. Narasumber ini dia cukup terkenal di dunia gaib. Ya. Wah parah. Dia sudah melanglang buana lah. Pokoknya dunia gaib siapa yang nggak kenal orang ini? Namanya aja anak jin. Nah teman-teman pasti udah tahu semua kan. Tapi kali ini dia nggak cerita horor gitu ya. Dia ingin menceritakan pengalaman selama dia bekerja dalam menangani jenazah. Dan ternyata banyak juga penyimpangan oknum di situ ya. Mungkin biar jelas kita tanya aja sama narasumbernya ya. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Chandra. Bang Andi. Ya kan siapa yang nggak kenal Bang Chandra? Ini moodnya beda nih, ceria nih moodnya nih. Ya, jadi setelah terkenal di dunia mistis, di dunia gaib, jadi Bang Chandra ini kan setahu saya memang orangnya friendly gitu ya. Jadi sama siapa aja tuh ramah, bukan cuma sama mayat-mayat aja ramah. Oke, Bang Chandra gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik Bang Andi. Baik ya, Iya. alhamdulillah sehat. Gimana tadi perjalanan katanya sempat kredit di jalan ya? Macet Bang. Macet ya? Macet saya dari mana tuh? Cakung kemarin Cakung. tuh ya kan. Oh iya. Jemput asisten dulu. Oh mantap. Jadi Bang Chandra udah punya asisten sekarang ya? Ada. Mantap. Oke Bang Chandra, jadi kita sempat ngobrol sih beberapa waktu lalu kan. Ternyata di dunia medis ini kan masih termasuk di dunia medis sebenarnya kan. Benar. Orang yang menangani dan menghandle jenazah-jenazah di rumah sakit gitu. Jadi memang ternyata banyak juga oknum-oknum yang ini ya, yang nakal-nakal gitu ya. Ya, ada 1-2. Ada 1-2. Ada 1-2. Mungkin biar penonton nggak pinisirin nih Bang. Mungkin Bang Chandra langsung cerita aja. Oh gitu. Boleh saya. Nih, bukan cerita, kita tektok aja nih. Boleh. Iya. Jadi gini Bang, itu tahun 2004 tuh. Saya masuk rumah sakit, terus ditarik ke tim forensik. Itu tahun 2000 tuh Bang. Dari ini awal kali masuk tim forensik. Iya. Oke. Tadi kan mandiin aja kan. Kalau mandiin itu cowok cewek apa cowok doang? Kalau misalkan muslim ya cewek cowok doang. Cowok doang. Kalau non muslim cewek cowok Bang. Oh cewek cowok. Oh iya. Ya kalau misalkan pemandi jenazahnya cewek nggak ada ya terpaksa. Ya kan nggak ada aturannya kan non muslim sama muslim. Oke. Ya, jadi ngelihat lah Bang. Iya. Memang pada awalnya ya sempat ser-seran kan. Hah? Iya, serius. Apalagi yang susunya tumpah Bang. Waduh. Awalnya ya itu belum masuk ke tim forensik. Oke. Belum, masih mandiin. Lu harus bisa nih gitu, lu mandiin cewek cowok ketika non muslim. Gitu. Kan sebelum dimandiin itu disuntik formalin dulu Bang. Ya. Suntik formalin baru saya mandiin ya. Namanya mandiin kan terbuka semua tuh. Ya saya bilang, ya saya normal, mana lelaki normal ketika melihat yang tumpah-tumpah susunya ya ada rasa ser juga, tapi masih bisa tahan lah, mendingan
mendingan main sama istri daripada memayat kan. Iya. Ya, tapi memang ada apa namanya yang oknum-oknum 1, 2 itu konyol. Oke. Jadi gimana tuh ceritanya tuh, Bang? Ya ini lama ya, tahun 2005, jadi 20 tahun ke belakang. Mohon maaf kalau nggak detail, kalau apa namanya agak lupa-lupa. Iya. Ya ini kasus ini udah ke blow up pada waktu itu kan. Oh, udah sempet ke rame nih ya. Rame bang. Oke. Sampai kan sempat masuk juga tuh kawan saya 4 tahun. Oh, kena nih dia nih. Kena. Oke. Ya saya bilang kalau misalkan di ruang tunggu jenazah ruang jenazah itu, kamar jenazah itu, ruang tunggunya ada CCTV. Oke. Itu pasti. Tapi di dalamnya tempat saya kerja di benar-benar kamar jenazah nggak ada CCTV bang. Oh, itu nggak ada tuh. Nggak ada. Emang nggak sengaja nggak ditaruh sih ya. Iya kan, masuk kalau kita otopsi mandiin kan kelihatan banget kan, nggak enak kan. Iya. Ya. Nah itu ya jadi kan ada penjaga kamar jenazah, ada perawat jenazah nih. Nah, pas ya saya masih junior dah pada waktu itu, mereka udah kerja lama, udah apa namanya umurnya udah di atas saya lah. Oke. Ya kan, terus desas-desus pas apa namanya pas kita kumpul gitu tuh cewek tadi cakep tuh ya, salah satu suku ya, non muslim. Wah gila katanya, manis banget tuh mayat. Anjir. Iya. Terus iya masih kenceng toketnya. Iya bang, gila masih kenceng toketnya. Terus saya berpikir, lu ngomong apaan pada? Lu ngapain sih? Ya kalau mau lihat aja. Gitu. Ya ntar gue mandiin gue pasti ngeliat kan. Ya, tapi gue nggak punya perasaan apa-apaan bang saya. Iya. Ya kan, mau ngapain namanya mayat ya? Saya bilang terpancing pasti ada bang rasa mau ini itu ketika memandikan jenazah mayat cewek itu pasti ada. Pasti ada tuh ya. Ya kita kan lelaki normal. Nah, saya sih apa ya, mungkin kalau saya belum pernah berhadapan langsung gitu ya dengan atau melihat langsung gitu mayat wanita gitu yang secara, jadi saya nggak tahu gitu loh. Nanti tahu kayak saya ajak ke kerjaan. Yang lain aja lah. Iya. Oke. Jadi begitu. Terus. Nah, suatu saat bang, ini pertama kali gini, gitu saya ada rasa curiga. Pas itu jam 11 malam, gue suntik dulu nih formalin. Gitu. Ya sebelum dimandikan kan disuntik formalin dulu kan. Terus penjaga kamar jenazah, salah satu penjaga kamar jenazah bilang begini, ntar aja dah bang, besok sekalian mandiin suntik formalinnya. Oke, ini temannya Bang Chandra nih ya. Iya dulu. Udah gitu, kenapa sih? Kan gue besok tinggal mandiin ya. Sekarang gue suntik formalin dulu. Udah besok aja bang, sekalian gitu. Sekarang abang santai dulu. Ya udahlah. Dia bilang gitu, dia kan senior bang, udah lama. Udah keluar ngopi, pulang. Besoknya saya suntik formalin dah tuh. Suntik formalin ya biasa saya mandiin. Cuman apa namanya? Ini berdua nih. Menjaga kamar jenazah gitu. Pas dia piket lagi ketemu bilang, gila enak lu semalam. Oh. Tapi saya nggak pikir, lu enak apaan? Udah lu anak kecil nggak usah tahu. Ya masih umur 25-an bang, 24-an, mereka udah 40-an ke atas lah. Tapi Bang Chandra belum paham nih maksudnya enak apa gitu ya? Belum. Maksudnya mereka nih. Belum. Maksudnya enak apaan sih? Tapi mereka pada ya kasak kusuk begitu lah. Cantik ya. Gitu. Udah, itu berjalan tuh saya begitu berjalan ya 2000 sampai 2005 tuh bang. 5 tahun. 5 tahun. Oke. Ya, pokoknya sejak itu jenazah masuk gitu. Ntar aja bang. Gitu. Kan kalau non muslim kan ini apa namanya di ntar nggak apa-apa kan, kalau muslim nggak. Kalau muslim tuh
memang harus ada aturannya sendiri, cewek cowok. Itu kalau non muslim kan sebelum dibawa ke rumah duka itu dimandiin dulu, diformalin dulu, dimandiin, dipakein baju, di make up, baru ke rumah duka. Itu. Ini cerita gini lucu juga, Bang. Iya. Biasa cerita horor, cerita beginian. Iya, jadi sebetulnya ini terjadi gitu ya. Ada, ini nyata. Dan posisinya Bang Chandra sampai berapa tahun baru tahu ternyata mereka ngelakuin itu? 5 tahun, Bang. 5 tahun baru tahu? Iya, 5 tahun. Mereka nggak pernah cerita tuh atau ngajak Bang Chandra? Sebenarnya tahun 2004 saya udah tahu. Oke. Tahun 2004 tuh kemudian, oh lu pada oh ya, yang antara 2 orang 3 orang tuh. Jadi tergantung piket. Tergantung piket. Iya, tergantung piket. Jadi datang gitu. Udah Bang, taruh formalin ya, dipakai dulu Bang tuh mayat. Oh iya. Gila sih. Ya, pikiran dalam hati, lu kalau mau kalau mau begituan lu gua kasih duit dah. Ya kan, di jalanan banyak gua kasih duit, tapi jangan pakai mayat. Tapi balik lagi, saya junior Bang. Oke. Ya, mereka udah lama di rumah sakit itu. Terus berlanjut. Terus ada tuh jenazah. Tuh masih kisaran umur 23 24 lah Bang. Oh, masih muda. Masih muda, non muslim, dari etnis Chinese waktu itu Bang. Oke. Itu tahun 2005 tuh saya udah tahu. Anak jin. Besok aja ya suntiknya. Wah, bilang parah nih. Wah, bertentangan Bang sama hati. Iya, pasti. Ya kan, bertentangan. Nah, setelah saya pulang, udahlah. Pas besoknya mau suntik formalin, keluarganya ngelihat Bang, kan disaksiin keluarganya juga. Oke. Ya dong, kita mandiin nggak ujuk-ujuk mandiin suntik formalin, nggak juga. Kan disaksiin keluarganya juga. Oke. Ya, takutnya kan kalau saya berdua doang kan ya asumsi keluarga diapa-apain tuh jenazahnya. Nah, pas saya itu ternyata tertinggal Bang hanya di kemal mayat Bang. Oh, iya. pas mau dimandiin. Iya, ngelihat keluarga. Wah, nggak terima. Akhirnya saya bilang saya baru masuk pagi. Wah, itu dikasusin Bang. Sama keluarganya. Sama keluarganya dikasusin. Mereka orang kuat, orang banyak duit. Berarti autopsi dong? Enggak. Atau cek visum? Enggak, visum luar aja Bang. Iya, visum luar. Iya, di kemarinnya tuh. Memang pas di visum itu ada agak luka dikit, lecet di kemarinnya karena dipaksa. Ya kan, ya. Iya udah. Mayat tuh nggak ada pelumasnya, nggak ada. Iya. Karena udah mati. Itu lecet tuh kemarinnya tuh. Gila sih. Ini orang udah kelainan sih. Iya, ada salah satu penyakitnya. Tapi penyakit itu datang karena kebiasaan Bang. Iya betul. Mungkin pertama coba-coba gitu. Akhirnya Kelanjutan. Wah, sudah gitu kan kita di briefing tuh Bang. Sama polisi kita diminta kesaksiannya kan. Saya bilang saya balik pas sore itu. Dan memang nggak boleh diformalin sama siapa? Si D misalkan ya, inisialnya aja ya Bang ya. Saya nggak buka. Iya. Si D. Terus dia bilang yang yang piket siapa-siapa, ya saya kasih tahu. Dan ternyata si D ini ngaku Bang bahwa dia make. Oke. Tapi saya tahunya si D ini makainya dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Akhirnya dia masuklah penjara. 4 tahun Bang kena Bang. 4 tahun ya. 4 tahun baru keluar. Nah, sebelum itu sih saya tanya-tanya juga dari rentan tahun 2004 sampai 2005 tuh. Saya tanya, lu enak apa begitu? Lu mah bego katanya. Enak katanya, sama aja kayak orang biasa. Ya kan nggak ada. Ternyata dia bawa
sendiri bang. Dia beli di online, apa dia bukan online ya, apa namanya toko-toko aksesoris tuh, dia beli, dia sengaja. Ya kalau apa namanya penjaga kamar jenazah ntar apa biasalah mereka pada ngobrol tuh gitu. Tuh ada jenazah tuh baru tuh cewek tuh. Gitu. Tapi non muslim ya. Kalau muslim mereka nggak berani bang. Nggak berani. Nggak berani. Gitu. Masih kenceng loh ininya gitu. Terus kadang-kadang gila gundul. Jadi obrolan dewasa di kamar jenazah ya begitu bang. Tentang jenazah yang montok apa begitu. Itu bukan suatu hal yang tabu lagi bagi kami. Tapi kembali lagi ke diri sendiri kan. Ada yang bisa menahan nafsunya, ada yang nggak bisa nahan nafsunya. Salah satunya ya teman saya si D ini. Itu sering kali. Masih udah banyak dong bang mayat yang dipakai sama dia. Iya, itu yang ketahuan cuma satu. Yang ketahuan satu. Yang dikasusin itu. Oh ya, yang dikasusin itu cuma satu ya. Apa namanya obrolan begitu sih sudah sering terjadi di rumah sakit bang. Itu masuk hukum apa itu ya? Kalau di Islam tuh ya. Waduh nggak tahu tuh bang. Zina sama mayat. Iya. Itu double tuh dosanya. Double berarti. Double dosanya. Kalau saya memandikan jenazah wanita itu yang non muslim ya, itu memang tuntutan pekerjaan bang. Gitu. Tapi ketika ada MUA atau artis apa namanya makeup artisnya gitu, ada cewek dan bisa memandiin, mandiin. Tapi kan kebanyakan tukang makeup gitu, gue makeup aja, nggak mau dia mandiin bang. Karena bukan job desk-nya dia. Sebenarnya job desk-nya dia bang. Oh sebenarnya job desk dia. Iya. Paling nggak mau, ya udah ntar gue kasih duit lu yang mandiin. Balik lagi, saya laki normal bang, sempet tegang juga. Iya. Artinya memang apalagi ini masih baru sih ya. Masih baru, masih hangat. Apalagi kalau udah disuntik formalin, itu toketnya kenceng banget tuh bang. Oh itu dia balik lagi kenceng tuh. Kenceng kan kayak batu gitu bang. Iya, kenyal gitu. Aduh, saya biasa cerita serem jadi cerita gini lucu jadinya. Iya, jadi emang ini apa ya? Saya baru tahu sih. Mungkin penonton juga nggak sampai ada yang ke situ pemikirannya gitu. Tapi kan ini berarti ya. Oh iya. Oknum cabul gitu. Dan tapi memang dari rumah sakit sendiri gitu nggak ada ya bang. Saya tanya aja sih. Iya. SOP itu memang nggak ada, meskipun tuh nonis itu nggak boleh tidak diperbolehkan laki-laki gitu yang menangani. Ada. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada SOP-nya dan kebanyakan gini bang, kebanyakan pemandi jenazah di Indonesia atau wanita ya itu kebanyakan dia bisanya muslim aja, non muslim nggak bisa karena non muslim itu kan ribet, makin BH. Saya makin BH bang, makin BH terus makin celana dalamnya, terus makin bajunya, itu butuh keahlian khusus. Ya kan dia udah kaku, udah diformalin. Iya. Ya kan. Nah mereka tuh nggak mau belajar, memandi, nggak mau ribet lah. Iya. Padahal uangnya lebih besar itu bang. Oh itu lebih gede. Iya, udah ngelihat yang indah-indah. Uangnya lebih gede lagi. Saya bingung nih, masalahnya mayat. Gimana mau ngomongnya indah-indah takutnya disalahin nih sama penonton gitu kan. Karena biasanya obrolan sama yang masih hidup gitu. Skandal-skandal orang yang masih hidup, dan ini sama orang yang udah mati. Saya masih deh itu sempat abang gila ya gitu. Chan enak tahu Chan. Gue semalam bisa 3 kali gue keluar sama satu mayat. Gila sih itu. Iya. Sampai dia bela-belain beli apa tuh obat apa hajam. dulu terkenal juga hajam tuh. Iya. Gue pernah main sama mayat. Dia sebutin namanya kan. Gitu. Sama mayatnya ini gitu, dia waktu itu keturunan Manado tuh bang. Oh cantik gitu. Itu sampai 2 jam gue baru
Enggak, yang saya nggak habis pikir gini nih. Ini mayat. Kalau normalnya manusia gitu ya, mungkin pikiran dia kayak lagi sama boneka kali ya. Karena kalau kita gini bang, kalau kita normal nih, kita HB gitu ya, berhubungan sama istri lah gitu, itu kan enak tuh ada feedbacknya gitu kan. Jadi kita fotonya juga enak. Kalau ini kan sama ibaratnya ya udah benda mati gitu loh. Dia bilang ada sensasinya, Bang. Oke. Dingin-dingin anyep. Ya ada sensasinya. Saya bilang gini, Bang, saya tahunya dari tahun 2004 sampai 2005 ya. Itu 4 tahun saya belum paham tuh, Bang, karena saya masih muda kan. Lu nggak pernah didatengin, wah tahayul tuh, nggak pernah dia gitu-gitu. Nggak pernah diganggu. Saya udah tahu tuh rentan dari tahun 2004 ke 2005. Saya nggak formalin dulu, udah lu tuh jatah lu. Tapi memang kalau dari sisi mistisnya tuh memang dia nggak pernah diganggu sama sekali. Nggak pernah. Ya? Kalau misalkan dia mau cerita diganggu, saya masukin jejak backpacker. Tapi enggak. Ya namanya udah kerasukan setan, mana bisa diganggu setan, Bang. Iya. Yang ada cuma nafsu doang. Oh iya. Ya kalau saya setelah masuk tim forensik, saya biasa otopsi mayat kan. Itu kalau wanita beda, Bang, blacknya sama laki-laki. Kalau laki-laki dari sini nih. Nah, kalau wanita tuh payudaranya tuh saya black dulu, begitu huruf U baru ke bawah huruf Y. Nah setelah setelah saya bedah otopsi gitu, baru nggak nama mayat, Bang. Udah nggak ada rasa ser-sernya, tapi awal-awal ada. Ada ya. Ada rasa ser. Apalagi waktu ini waktu salah satu kasus artis di Indonesia. Aku tak biasa. Alda. Aduh disebut. Ya itu mereka pada ngomong, cantik ya, mulus ya. Saya bilang, udah itu inilah jangan ini nggak berani nih karena kasus begitu. Kasus yang udah diketahui publik kan. Tapi mereka ngelihat dan yang identifikasi kan itu termasuk saya juga. Ini otopsi eksternalnya, internalnya tuh saya. Sama tim ya, dokter sama tim. Oke, nah selama menangani jenazah-jenazah kayak gitu, ada nggak sih Bang orang-orang tertentu nih, misalnya nih masih perawan, Bang, gue minta rambutnya dong, minta dibeli gitu. Banyak, Bang, tuh biasanya buat penglaris. Oh banyak ya? Iya, itu sempat diperjualbelikan tuh, Bang. Sama teman-teman ya yang menjaga kamar itu saya nggak mau, saya tahu aturan. Lu mau berapa ya? Ini gue ambil ini jemputnya. Serius, yang diambil tuh bukan kan orang-orang rambutnya itu jemputnya, Bang, minta cabutin. Lu mau berapa juta lu? Keriting gitu. Iya. Misalkan dia biasanya minta ganjil tuh, Bang. Dari 7, 9 sampai 13 terus ganjil mintanya. Jadi hitungin nyabutnya. Itu ya. Wah, aneh-aneh, Bang. Kalau di kamar jenazah mah. Tapi kalau untuk sekarang-karang ketat, Bang. Itu nggak boleh jenazah masuk, brek. Udah, yang yang boleh masuk itu perawat forensik dan dokter forensik atau perawat jenazah seperti saya. Jadi kalau penjaga kamar jenazah stay itu di depan. Jadi ini untuk ruang tunggu penjaga kamar jenazah, sebelah sininya baru kamar jenazah tempat saya bekerja. Ya semenjak itu, Bang, ketat, Bang. Semenjak ketahuan. Iya sih, memang harusnya diperketat ya. Nggak bisa sembarangan. Tapi sempat berpikir juga loh, Bang, saya. Berpikirnya begini, itu kan jenazah anyep dingin. Iya. Kok bisa keluar ya? Kalau kita kan kalau anget baru bisa keluar ya. Itu dingin dia bisa keluar. Ya bantuan itu gel itu, Bang, sama
Seknya paling. Kan lama-lama jadi anget tuh. Ya namanya udah jenazah kan dingin, nggak ada darahnya. dia Iya, buang, ya. betul. Ya, saya bilang, pokoknya dia enak. Itu kisaran dia main sama jenazah tuh paling cepet tuh setengah jam bang. Paling cepat setengah jam. Paling, bagi manusia normal ya Iya, lama. ini. Tapi dia pernah juga dia bilang yang pernah ada katanya diembat juga. Tapi kawan lebih susah katanya. Enakan yang udah punya suami atau janda gitu. Yang pernah susah sampai capek dah lu mas. Terus dia bilang, tuh toketnya diisep-isep nggak? Ya isep dah. Orang mulutnya aja gue katanya. Oh, bener dia ngelakuin sama kayak orang biasa. Orang biasa itu ada ya nama penyakitnya apa tuh bang ya? Nggak tahu deh, coba taruh penonton bantu komen ya. Iya. Namanya apa sih itu? Itu penyakit. Ya ada apa namanya? Misalkan perawat jenazah cewek yang tim forensik, ya dia juga udah biasa ya memandikan apa namanya? Memandikan cowok yang non muslim. Kan. Kawan saya tuh Angel tuh. Iya kan? Dia mandiin juga bang lah. Oke. Terus saya tanya, tuh kalau megang barangnya gimana? Ya biasa bang, megang barangnya. Ya dikocok gitu, dibersihin kan. Namanya diusap kan, barangnya dibersihin gitu. Kalau bangun repot. Tiba-tiba tegang. Iya, tiba-tiba tegang. Saya bilang, tuh paling gede Jal. Apa namanya? Barang dari suku mana Jal? Dia bilang timur tuh gede itu katanya. Iyalah, bagian timur itu gede. Tapi pernah nggak bang ada cerita gini dari temen itu tuh? Ada misalnya lagi gue nggak taunya matanya melek gitu. Yang melek ada, tapi dari merem ke melek nggak ada. Iya, kalau misalkan dia melek, dimelekin ya melek bang jenazah itu. Iya, sebelum diformalin kan masih elastis bang. Iya. Itu misalkan dimelekin gitu, ya dia cerita gitu. Misalkan gue nih mau make, gitu, berasa make dia masih hidup ya dimelekin. Dimelekin ya. Makanya dia minta formalinnya entar tuh. Entar. Oh, okay. Wah, saya dibayar gitu. Jangankan bayar, saya dibayarnya suruh make mayat. Aduh, ogah amat man. Tapi jujur kan tadi saya awal-awal saya megang jenazah terjun ke rumah sakit tuh. Ya sempet tegang terus tuh bang kalau megang yang begitu. Normal ya gitu. Normal. Nah pas masuk tim forensik baru enggak. Karena wanita tuh apa alat keuangannya kan sudah sering saya lihat dalamnya tuh saya lihat tuh. Udah dibelek gitu ya. Oh iya. Jadi kasus itu tahun 2005 terbongkar tuh bang. Dan dia masuk penjara 4 tahun. Sekarang diberhentikan dengan tidak hormat. Oh iyalah, nggak bisa dilanjutkan tuh orang yang cabul gitu. Aduh, sebenarnya baru buka di sini nih bang nih kasus nih. Iya nih saya juga baru dengar, baru tahu saya loh benar. Ya kadang-kadang gini bang, misalkan saya pernah dengar ya di waktu itu kan saya ada di salah satu dinas ya yang mengurusi tentang jenazah yang apa namanya, yang misalnya kecelakaan di jalan, terus mayat ini ditemukan, itu ininya jahil juga bang tangannya. Tangan siapa nih? Tangan yang ngambilin jenazah. Oh, jahilnya dalam arti? Ya kalau cewek ya dipegang-pegang. Oh. Terus kalau cowok misalkan ada barangnya gitu, dia kecelakaan, ada barangnya tuh barangnya diambil, dijual. Oh, barang-barang yang kayak cincin misalnya gitu, emas, apa namanya? Terus handphone. Tapi kalau kasus pembunuhan nggak berani mereka. Sebab kan diusut jadi barang bukti. Iya, betul. Pas tugas aja ngumpul kan tuh di samping. Wah, ya udah cerita nih, cakep ya, montok ya, masih sekel ya begitu. Oke, sorry. Berarti Bang Chandra ini kan udah pengalaman ya, maksudnya menangani jenazah termasuk yang kayak
korban-korban mutilasi Iya. gitu ya. Itu kalau yang korban-korban potongan tubuhnya terpisah itu dimandiin juga ya? Iya. Itu disempurnakan, Disusun gitu kayak puzzle. disusun. Oh. Salah satunya korban Rian Jombang tuh ya disusun. Iya, Ron Jombang. Dan Rian Jombang tuh teridentifikasinya dia jenazahnya gay itu dari seidentifikasi dari alis tuh bang. Alisnya rata kayak cewek. Dan di kemaluannya itu nggak ada bulu sama sekali. Maka kita identifikasi bahwa korban ini adalah yang berkelainan seksual. Nah, disitulah dikembangkan oleh polisi. Terus dan kebetulan sekali si Rian Jombang nih mengambil ATM tuh dan tersorot CCTV di situ kenanya bang. Ya kayak identifikasi jenazah eksternal otopsi eksternalnya juga kan harus kita lihat nih. Gitu. Misalkan korban perkosaan, dia dipakainya berapa kali sama berapa orang bisa tahu saya. Bisa tahu. Bisa tahu. Gimana cara tahunya? Ya dilihat dari trauma di kemaluannya aja bang. Kalau misalkan trauma di kemaluannya itu benar-benar parah gitu, itu berkali-kali itu. Kalau biasa aja malahan ada korban perkosaan yang itu nggak ada trauma sama sekali, malah ada cairannya, dia berarti dia menikmati di perkosa. Atau mungkin dia udah lost doll. Iya. Tapi ada banyak tuh bang yang kasus pembunuhan di perkosa ternyata ada cairan pelumas di kepalanya ketika kita otopsi. Ya berarti dia menikmati. Nah Bang Chandra pernah nggak ngalamin si mayat nih bergerak sendiri? Sering bang. Sering ketika saya mandiin gitu kan, itu sering. Apalagi ini laki-laki ya, gitu. Itu sering karena ada refleksi tubuh bang. Macamnya gini, kalau kita kita tekan nih gini, itu kan jari kita tuh ikut tuh. Iya. Itu refleksi tubuh tuh biasa, bukan mistis. Misalnya dia lagi dirapin gitu terus dia gerak gitu ya. Iya. Kalau saya sih udah kabur itu. Kayak gini, kayak misalkan nih cewek nih meninggal gitu kan, non muslim, itu kan saya harus suntik formalin dulu. Suntik formalin itu disumbat semua yang bolong-bolong, kayak kuping, hidung, mulut sampai kemaluan. Nah, terus lubang dubur. Itu kemaluan saya kasih itu tuh kapas. Terus itu biar rapet ya. Iya. Kan megang-megang juga bang. Oh iya. Biar rapet tuh. Kalau nggak mau rapet juga, saya kalau nggak pakai silen tuh lem Korea tuh bang. Oh ini lem Korea. Iya kan biar nggak tembus formalin ya bang. Iya. Baru suntiknya nggak begini formalin bang. Gimana pakai injeksi gitu? Jadi saya biasanya di kaki tuh. Di kaki saya di samping tuh saya sayat dulu, baru ada urat saya putusin, urat ini saya jahit, saya matikan, baru jarum suntik formalin masuk. Agak gede ya, masuk urat, masuk, saya ini kencengin, baru ini formalinnya steko bang. Steko? Iya, saya kompak. Dikompak. Berapa mili? Tergantung bang. Oh tergantung berat badan? Enggak, tergantung dia mau awetnya berapa hari. Oh. Dan pemakaian tuh berapa liter, paling seliter, setengah liter kan gitu. Oh gitu. Iya. Enggak disuntik begini. Itu kalau disuntik begini ya enggak enggak menjalar karena peredaran darahnya udah beku. Harus dibantu dengan angin juga kan, kayak mandiin burung gimana set-set gitu. Iya. Itu baru dia menjalar. Misalnya nih dia disuntik formalin jangka waktunya buat 2 hari. Iya. Nah setelah 2 hari misalnya mau diperpanjang lagi bisa itu ya? Nggak bisa bang. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Nggak bisa lagi karena bener-bener udah nggak bisa disuntik lagi. Oh ya udah kaku semua. Udah kayak kalau saya suntik formalin kata anak-anak udah kayak batu. Makanya yang mau pakai mayat tuh lu jangan suntik formalin dulu.
udah pasti nggak bisa dimasukin bang lubangnya bang. Ya kan saya kasih kapas, terus apa namanya silen kadang-kadang. Enggak. Aturan mah kena ini kayak dia kena ajab kayak pas lagi gitu nggak bisa dicabut. Tapi enggak bang, enggak. Yang enak tuh suntik formalin, mampetin gitu, yang perawan bang. Gampang dirapetin. Iya. Kalau yang udah dol, susah tuh, harus dirapetin bener-bener, kita pegangin, kita kasih lem Korea tuh baru rapet. Sebab kalau misalkan disuntik formalinnya bocor ya percuma juga. Disuntik formalin. Dia keluar lagi gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa nih bang. Sampai vulgar begini di sini nih. Ya nggak tahu. Nggak tahu nih ntar hasil videonya gimana. Aduh. Berarti nggak sembarangan juga ya bang. Kalau saya ambil kesimpulan gitu ya, orang yang bisa kerja di bagian forensik ini, selain harus punya iman yang kuat, dia juga harus punya adab. Iya. Dan benar, harus bisa menahan nafsu. Iya. Saya mendingan milih kerja yang lain sih kalau saya mah. Ya kalau ini kan minim saingan bang, kompetitornya jadi nggak ada. Iya sih. Ya sebenarnya miris saya. Selama 1 tahun saya tahu dia kayak jenazah tuh bertentangan bang dengan hati. Aduh, saya bilang kasihan anak istrinya loh. Ya, coba dia punya anak istri. Punya anak istri. Coba bang bayangin, abis mayat terus dia main sama istri, kan gila. Saya rasa sih udah nggak ada rasa tuh sama istrinya. Dan dia bilang enakan mamayat Chan katanya. Iya benar. Iya. Enakan mamayat katanya. Pokoknya nurut dah, diapain aja. Iya. Tapi saya bilang pernah nggak pernah katanya. Nggak pernah. Dia bilang ya susah bolak-baliknya. Di sana gampang bang, kan ada alatnya juga. Oh ada alatnya ya? Ada. Kayak saya mandiin jenazah nih kalau sendiri, misalkan kalau ada tunawan kan itu mayat yang tidak dikenal ya, kan nggak ada yang bantuin keluarnya bang. Nah saya bisa tuh bolak-balik sendiri itu bisa, nggak perlu dibantuin lagi, itu bisa. Jadi gampang. Oke ya, ngeri juga sih ya bang. Jadi apa ya, keluarganya sudah berduka gitu kan, dan si korban malah dapat hal-hal yang nggak diduga juga gitu. Ya yang jadi pertanyaan bang, mayat itu mati apa enggak? Ya itu nggak harus dipertanyakan sih. Udah nggak bakalan ada gitu. Cuma ya pastinya nggak tahu ya. Itu udah masuk ke alamnya dia ya, dia sedih mungkin lah. Iyalah. Ya saya bilang selama saya tahu itu hati saya bertentangan bang, miris bang, kasihan anak istrinya saya. Ya. Pas istrinya tahu itu langsung minta cerai itu bang. Iyalah. Iya langsung minta cerai. Saya bilang nggak usah lah, mungkin dia bisa berubah. Oh nggak ada maaf lagi kalau begitu, sama aja saya dipakai nih bekas mayat kata istri. Ya nggak terima juga bang. Iya sakit sih ini bang, bener. Ya saya berani karena kasus ini udah ke blow up aja. Oke, berarti dari kejadian itu sekarang udah diperketat ya? Udah diperketat kamar jenazah. Seandainya pun ada orang-orang yang nakal itu udah nggak bisa tuh ya? Susah bang. Udah susah sekarang. Udah susah, dan pemandi jenazah MUA jenazah itu sekarang udah pada pintar untuk untuk memandikan jenazah juga, dan dituntut untuk bisa juga. Misalkan di rumah duka mereka dituntut selain make up dan harus bisa memandikan jenazah juga ya. Nah itu mulai dari situ tuh hukum memandikan jenazah non muslim itu diperketat bang. Tadinya bebas-bebas aja. Makanya saya sekarang nih, gue nggak mau dah mandiin jenazah cewek non muslim. Saya jaga bang, kecuali otopsi atau pekerjaan forensik baru saya. Tapi kan
ini termasuk melihat yang bukan muhrim juga Bang Chandra nih. Tuntutan kerjaan, Bang. Iya, tuntutan kerjaan. Ya, saya tahu itu melanggar syariat, ya kan. Tapi tuntutan kerjaan. Saya bilang awal-awal cepet serius. Iya. Apalagi yang mulus, yang cakep, yang merah jambu. Aduh, pusing lah tuh. Waduh. Ini saya yakin penonton juga bingung nih, soalnya yang diomongin mayat. Tapi belum pernah ya di sini ya? Belum. Baru-baru ini nih skandal mayat. Bang Andi aja yang minta nih, kalau yang lain saya nggak kasih Bang ceritanya. Oke. Tapi kebanyakan podcast horor gitu itu minta mistisnya ketika orang tuh make mayat. Saya bilang nggak ada. Karena dia udah bersatu sama setan. Saya bilang ngapain digodain lagi gitu. Iya benar. Ya, dia udah jadi setan lah itu. Lebih dari setan Bang. Ya manusia kan derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat kan. Nabi Muhammad bisa ke Sidratul Muntaha, tapi bisa lebih rendah daripada binatangnya itu. Betul. Binatang mana pernah memperkosa bangkainya dia, nggak pernah Bang. Tapi manusia itu bisa memperkosa bangkainya. Itu jadi ini neraka nih, ini kerak neraka di bawahnya dia tuh. Bawahnya lagi. Atau dia bahan bakunya tuh. Bisa jadi. Bahan bakunya neraka. Bisa jadi. Nauzubillah min dzalik ya. Ya gitu lah Bang. Tapi kalau mau coba-coba boleh hubungi saya. Amit baik. Amit ya Bang Baik. Enggak. Kali rekannya Bang Ale mau gitu kan hubungi saya. Kalau Bang Ale tuh jangankan mayat, dia ngelihat tangan kegor sedikit aja dia udah nggak berani ngelihat tuh. Oh berarti nggak bisa ke kerjaan saya deh Bang ya? Nggak bisa dia. Tapi kalau ke tempat yang dugem-dugem masih bisa dia. Nah itu dia tuh. Kayak kemarin yang saya itu agak risih, bener serius Bang, agak risih, parah nih Abang. Kenapa tuh? Parah. Ya kan, saya di MDTV tuh, ya kan, pas datang, tahu-tahu Pak Chandra ya dari Jejak Backpacker. Oh iya, itu diseret Bang, sama sama MUA, langsung di make up. Susunya tumpah Bang. Waduh, disempet di video nggak? Sempet tuh langsung gitu. Coba ntar saya lihat. Jangan Bang. Itu mau ngelirik risih Bang. Nggak ngelirik. Kelihatan. Itu di depan muka bukannya. Kan lagi make upin muka saya tuh. Astagfirullahaladzim begini ya, dunia entertain gitu. Itu kisaran setengah jam kan saya di make up tuh menikmati kenyang. Susu. Terus masuk lagi kan tag video kan. Itu MUA-nya. Pas udah tag video, datang tuh yang namanya Susi tuh. Ya. Astagfirullahaladzim, lebih begini lagi saya asli kaku muka saya Bang. Saya ditanya nggak nengok gitu. Tapi kan Bang Chandra udah biasa ngeliat yang kayak gitu. Tapi kalau live begitu kan nggak enak juga Bang. Oh, iya. Kalau live begitu nggak enak juga. Tapi kalau sama istri ya, kalau istri seksi ya embat juga. Iyalah, punya pos 2. Itu ketahuan tuh. Oke, Bang Chandra, terima kasih nih udah mau berbagi informasi cerita yang aktual sama kita. Dan ya tetap mengerikan juga ya, meskipun ya saya kasihan sih sama korban gitu ya. Miris lah ya, sudah lagi berduka, masih dapat juga cobaan pencobaan kayak gitu ya. Ya, begitulah Bang. Oke, mungkin sebelum kita tutup podcastnya Bang Chandra mau ada pesan-pesan buat penonton, silakan. Ya, pesan-pesan cuma satu aja Bang. Lurus-lurus aja dalam hidup. Ya untuk seprofesi saya gitu. Ketika menangani jenazah, entah tuh dari suku mana aja, itu imajinasi jangan bermain lah. Bahaya kalau udah bermain Bang. Ya sebisa mungkin dihindari lah yang melawan jenis gitu ya Bang. Iya, tapi ya saya bilang kayak yang cewek-cewek itu bisa mandiin yang cowok, ya harusnya diperketat lagi itu Bang. Menjaga-jaga untuk menghindari kasus yang saya ceritakan ini. SOP-nya dirubah lah, direvisi lah. Iya, saya bilang lagi tenaga
tenaga kerjanya untuk itu sangat jarang, Bang. Jarang ya. Jarang. Jadi mau nggak mau itu dipaksakan harus menangani seperti itu. Iya. Sebenarnya semua pekerjaan sih ibadah sih ya. Termasuk ini mungkin nilainya lebih tinggi kalau emang jalannya lurus, sama kayak penggali kubur. Oh iya benar. Gitu kan. Tapi doanya Bang yang jelek. Doanya Banyak yang meninggal kan banyak duit gitu oh menggali iya. kubur. Yang gimana ya? Nah, kalau saya banyak jenazah di rumah sakit itu capek, Bang, nggak ada yang bayar. Ya kalau mayat nggak dikenal, siapa yang mau bayar, Bang? Udah gaji aja udah. Gaji aja ya, nggak ada tambahan fee gitu ya. Nggak ada. Ya itulah. Jadi memang perekonomiannya masih tetap berputar sih, Bang. Oh, benar. Kalau nggak ada yang kayak Bang Chandra, siapa yang mau ngurus? Kalau nggak ada yang tukang gali kubur, meskipun dia doanya biar ada yang meninggal, nggak ada dia kan nggak bisa dikubur. Iya. Ya, mungkin udah seperti itulah rantainya, Bang, Benar, perekonomiannya. Oke, Bang Chandra, terima kasih banyak nih, Sama-sama, Bang Andi. udah mau cerita sama kita nih. Oke, teman-teman, itulah cerita dari Bang Chandra. Semoga apa ya, ini bukan ilmu pengetahuan sih ya, cuma ini apa sih ya? Bisa jadi bingung. Ketawa kan Bang Ali. Iya. Apa Bos? Hah? Ilmu padi ya. Tetap nunduk. Nggak nyambung. Ya pokoknya itulah ceritanya ya. Buat teman-teman nih yang punya cerita unik dan menarik, ingin cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 470 683. Jangan sungkan-sungkan, chat aja admin saya karena saya sendiri yang jawab. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Chandra, makasih banyak, Bang. Sama-sama, Bang. Sukses Bang ya. Amin.